gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari
bersama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari membuka hati buat firman Tuhan. Belajar bersama-sama firman Tuhan. Haleluya. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami Tuhan. Haleluya. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kita berikan tepuk tangan buat keajaiban firman Tuhan. Lagi nyatakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, amin, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kita sambut firman Tuhan, bangkit berdiri bersama lagi berkata, Kau yang selalu kami andalkan. Haleluya. Kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat. Lagi berkata, Kau ku andalkan. Kau ku pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, syukur, syukur. Kau lawat umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kau sucikan hati pikiran kami, teduhkan pikiran kami, supaya kami boleh berpikir dengan tenang, supaya hati kami boleh menjadi milik Tuhan, dan perkataan kami, Tuhan, boleh disucikan, dikuduskan. Dan mata kami boleh tertuju kepada Tuhan. Biar iman kami bertumbuh, melihat visi-visi Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kami.
dan yang sudah digenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kami. Di akhir zaman goncangan begitu banyak terjadi. Tuhan, kerap kali kami digoncangkan. Tetapi buat kami tetap kuat karena firman-Mu. Kau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan saudara. Kebangkitan Yesus itu bukan sekedar dirayakan saja. Kalau dirayakan saudara, memang dia sudah bangkit. Hanya saudara kita tahu bahwa dia bangkit. Tetapi yang pasti kalau dia bangkit itu berarti dia hidup. Kalau dia hidup berarti dia mau di dalam hidup kita. Sehingga kebangkitan Yesus itu saudara, itu harus kita cermati dan kita sungguh-sungguh sikapi menjadi satu kebangkitan rohani kita. Dan kita bukan kita sendiri, tetapi ada Tuhan di dalam diri kita. Ayo kita mempersiapkan hati kita sebagai rumah Tuhan. Karena hati itu bisa kita kuasai. Hati itu kita bisa jaga. Jikalau tidak dijaga, tidak dikuasai, hati itu bisa menjadi membatu. Kalau sudah batu, susah bertobat. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, berarti kita punya peranan penting juga. Kita punya satu pekerjaan yang kita bisa jaga, kita bisa kuasai. Walaupun tidak sempurna. Yaitu hati kita. Tapi kalau kita saudara hati kita dibiarkan dunia, sakit hati, cemas, khawatir, saudara. Dan lain sebagainya. Berarti kita tidak menjaga. Berarti kita tidak menguasai. Padahal itu diberi Tuhan. Otoritas, jagalah. Saudara tahu kalau orang jaga rumah bagaimana? Saudara tahu kalau orang jaga ATM, jaga bank, jaga perusahaan, jaga kantor, bagaimana? Betul-betul dia tidak boleh ada sesuatu yang bisa masuk tanpa seizinnya. Lah kita ini saudara, jangan mengizinkan dunia itu masuk. Karena kita diberi kuasa. Demikian juga mulut. Tuhan katakan, saudara, siapa yang menguasai lidahnya, hidupnya sempurna. Berarti kita bisa menguasai. Bahkan dikatakan saudara, kalau kita tidak menguasai lidah kita, maka ibadah kita sia-sia. Berapa puluh tahun kita ke gereja, berapa banyak tenaga dana kita keluarkan untuk pelayanan. Bagus, tapi mulutnya, saudara, membuat ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Makanya hati-hati sekali. Jadi dua ini bisa kita kontrol, walaupun gak 100%. Karena apa yang masuk, saudara, itu tidak najis. Tapi yang keluar, najis. Karena keluar dari hati. Nah kalau hati duniawi, perkataannya sudah duniawi, sia-sia. Kalau hatinya rohani, perkataan kita pasti, saudara, bicaranya rohani. Apakah kita takut, khawatir, kalau kita bisa pekerjaan kita bisa hilang? Tuhan menjaga. Tuhan itu penjaga hidup kita, saudara. Asal kita sungguh-sungguh hati kita untuk Tuhan, itu namanya mengandalkan. Pasti usaha kita, saudara, dia turut campur.
Jadi dua ini kita bisa kuasai. Tapi ada dua hal lagi yang sulit kita kuasai. Itulah medan perang setiap hari. Sejam kita kalah, sejam ke depan kita menang. Hari ini kita menang, besok kalah. Sampai mati. Karena namanya perang. Selama iblis ada di dunia, gak ada kita bilang saudara gak perang. Perang. Mau di gereja, seperti Petrus di depan Tuhan Yesus. Setan masuk. Sampai Yesus berkata, "Enyalah iblis. Karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bukan yang dipikirkan Allah." Artinya saudara, medan perang pikiran kita ini loh. Tidak bisa kita cuma jaga aja. Kita kuasai, sulit. Kita bisa cuma perang. Perang saudara. Coba saudara lihat aja. Begitu kita jalan teman kita, diberkati kita nggak diberkati. Begitu kita lihat samping kita, sombong atau mencibir, saudara. Pikiran ini bergolak terus. Dengar firman pun pikiran masih tetap bergolak. Teduh, gak bisa mikir terus. Malam mau tidur, sampai 3 jam gelisah. Gak boleh. Mikir lagi. Yang buruk. Medan perang. Saudara. Jadi gak bisa saudara, aku ke gereja beres pikiranku suci. Gak bisa. Perang terus ini. Mata juga sama. Ini sulit kontrol. Baca firman, lihat orang, HP-nya jatuh. Firmannya dilihat. HP-nya dilihat dulu. Orangnya hilang. Dianggap berkat, saudara. Mata ini gampang tertipu. Makanya Tuhan katakan, jikalau matamu berdosa, cukil. Bukan pakai kacamata hitam, saudara. Karena susah kita kuasai. Karena ini bebas. Ini kerjasama terus. Kita lihat tiba-tiba ada orang di sini, saudara. Pakaiannya mungkin terlalu minim. Pasti saudara lihat, nggak mau lihat lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi sudah masuk. Siang malam ini muncul, pikiran selesai. Pikiran kata, saya sudah kirim arsip, saya sudah kirim PowerPoint. Ke pikiran kita saudara. Silakan perbaiki sendiri. Matanya nggak lihat lagi. Pikiran kerja. Susah dikontrol. Tapi Tuhan ajarkan, saudara, pandanglah Kristus. Mataku tertuju pada Tuhan. Ketika Yosafat diserang oleh musuh yang begitu banyak jumlahnya, dia tidak mampu melawannya. Dia pasti mikir, dia lihat, tapi dia langsung lawan. Mataku tertuju pada Tuhan. Pikirannya juga kalut, perang terus. Sehingga dia berkata, percayalah pada Tuhan. Amin. Itulah saudara yang kita pergumulkan hari ini. 4 hal ini dibagi 2. 2 itu kita bisa kuasai. Mulut. Begitu saudara mau marah, mau ngomong kejam, benar kamu, mama gitu ya. Saudara bilang kejadian 1 gitu, bisa berubah. Gitu. Hati lagi marah, saudara. Baca firman cepat teduh. Pikiran, saudara baca firman, gak bisa baca. Mikir terus, apalagi kalau sudah marah. Makanya saudara, kita harus jaga hati kita. Katakan amin. Mulut kita harus dikuasai. Itu dulu. Terus medan perang, setiap menit, setiap jam, setiap detik kita mesti perang. Waspada. Jangan malas. Kadang malas, ke gereja malas capek deh. Padahal hatinya ingin. Karena Tuhan.
Mulutnya janji, aku harus ke gereja. Tuhan tolong saya. Saudara. Ini bikin malas. Apalagi lihat suami tidur. Wah, saudara, saya nggak salah kok dia tidur, saya ikutlah. Itu berbahaya. Ketika saudara melihat firman ini, mendengar seandainya, tiba-tiba saudara, ya anggap aja mungkin di sini ada tisu nempel. Saudara nggak fokus dengan firman. Tisunya, kok nggak lihat ya? Kok nggak ada yang ngomongin ya? Waduh tisunya. Padahal cuma sedikit. Mata dan pikiran. Padahal hati ingin dengar tuh suara Tuhan. Betul nggak saudara? Jadi kerap kali kita di gereja itu gagal. Gagal. Sakit hati, kecewa, lihat mana pikiran kita, mata kita. Ayo di gereja, pikirkan perkara di atas. Katakan amin dulu. Pikirkan yang suci, yang baik-baik. Terus. Gak bisa. Aku gak suka sama si A. Hah, orang koordinator begitu. Pikir yang baik-baik. Dia mau bekerja masih bagus. Daripada saya gak kerja. Penilai lebih gampang daripada ujiannya. Pemain lebih sulit, penonton lebih gampang. Betul gak saudara? Kita mesti ngubah kayak koordinator, mungkin ya. Lah aku capek ini kerja terus, anak buahku kok begini ya. Marahlah dia. Gak bisa menguasai kata-kata, harus dikuasain. Pikiran marah. Waduh kok malas sekali. Mata lihat dia tidur-tiduran. Hati tetap damai. Katakan amin dulu. Mulut mesti jaga. Ayo rajin. Akhir zaman. Saudara. Gitu loh. Kalau kita sembarangan. Koordinator itu saudara. Bisa ada karena anak buah. Kalau tidak ada anak buah. Bukan koordinator. Saudara. Siapa yang mau dipimpin? Halo? Gembala juga sama. Gembala harus banyak memikirkan, doakan jemaat, saudara. Memperhatikan jemaat, melayani jemaat. Itu penting. Yang lain-lain, urusan belakang. Jangan gembalanya sibuk. Kayak Marta nanti khawatir saudara. Sibuk pelayanan oke, masih bisa tolong. Sibuk cari gantau. Saudara. Wah, khotbah di sini dapat berapa ya? Di sana dapat berapa ya? Sudah repot hitung-hitungan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Tuhan ngomong. Kalau kita tetap melayani, tapi pikiran di harta terus. Walaupun saya pendeta, mikirnya pasti uang. Saudara, selesai ngomong uang lagi. Hati-hati. Makanya kita mesti tahu. Koordinator sama. Pelayan Tuhan juga sama. Kita harus bangkit, katakan amin dulu. Jemaat juga sama. Waduh, pendetanya kok kurang bagus. Saudara sudah berdoa belum di rumah? Betul nggak? Kita harus berdoa. Biar pendeta mau tua gak pintar-pintar, gak bagus. Begitu dia datang ke sini, dilawat Tuhan dia. Karena doa kita. Gak bagus sama sekali nih. Lo tambah males ya. Karena saudara, mungkin ada yang dengar sambil tidur, sambil kakinya naik gini. Jadi pendetanya terganggu. Harus bekerja sama. WL juga sama. Lihat kok gak semangat. Males dia. Saudara. WL-nya males. Khotbahnya gak bisa masuk. Jadi semua harus bangkit rohaninya. Amen. Kita lihat dulu. 1 Petrus 1 ayat 3.
Semua kerjasama, enggak bisa satu orang. Kalau jemaat enggak bawa jiwa, terus yang datang saudara enggak banyak, pendetanya semangatnya kurang. Apalagi waktu dengar firman, cuma mengangguknya bukan mengangguk setuju, ngantuk. Ngeper saudara. Pendetanya terus salah apa aku ya? Terganggu. Jadi setan itu saudara akan kalah kalau kita bersatu. Katakan kita bersatu. Amin. Kekurangan teman kita tutupi. Kekurangan kita ditutupi teman kita. Untuk Tuhan, waktunya Tuhan. Kita dulu lihat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bangkit. Amin. Yesus bangkit. Setiap hari ada pengharapan. Berharap terus sama Tuhan. Jangan mundur karena 1, 2, 3 hal. Amin. Gak ada orang 100 kerja 100 semuanya berhasil. 100 yang kita kerjakan, 60-70 berhasil, 30 menunda. Itu bagus. Saya ingin usaha saya maju. Kalau anakmu sakit bagaimana? Anaknya sakit juara. Tapi cicilan mobil kurang 1 bulan. Saudara. Tapi sudah juara. Gitu. Bensin kita bisa beli. Juara mana bisa kita beli. Amin. Tapi saya nggak ada duit ini. Bayar listrik. Itu bisa kita bayar. Kesehatan nggak bisa dibayar. Waktu cari Tuhan nggak bisa dibayar. Ibrani 10 ayat 23 dan 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang apa? Pengharapan kita itu dipegang. Pikir buruk-buruk, mata lihat kok saya kalah. Tetap pegang, hati kuat. Mulut tetap bersyukur pada Tuhan. Pikiran dilawan terus. Betul gak saudara? Mata lihat janji Allah terus. Gitu. Jangan lepas. Begitu tidak lihat janji Allah, lihat orang lain. Lemas kita. Terus. Sebab ia yang menjanjikannya itu setia. 30 tahun Abraham menunggu. Sampai anak itu lahir. Umur 100 baru punya anak. Sarah umur 90 tahun. Gak mungkin, tapi jadi mungkin. Dengar, lihat masalahnya gak mungkin, mikir gak mungkin. Hati tetap percaya, mulut tetap percaya. Imannya tetap gak goyah. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai. Makanya dia tunggu setiap hari janji Tuhan. Dia menunggu jawaban Tuhan dalam hidupnya. Kasih Tuhan membawa dia naik, diberkati usahanya juga. Kuasa Tuhan melindungi dia dari si jahat. Saudara, kekudusannya membuat dia arif, bijaksana. Ketika keponakannya Lot berkata, kita ini gak cukup makanan domba kita. Paman, kamu pilih deh. Kamu kiri, aku kanan. Kalau kamu kanan, aku kiri. Dia pilih. Abraham ngalah. Abraham yang teguh. Lot suatu hari habis. Kekudusan. Berjalan bersama Tuhan. Kita lalui. Itu lagu. Liriknya persis saudara. Yang akan keluar akhir bulan. Menunggu atau menanti jawabmu. Terinspirasi dari Abraham. Jadi liriknya, engkau Tuhan tidak pernah gagal. Engkau Tuhan tidak pernah lalai. Setiap hari ku nanti janjimu. Ku tak lelah menunggu jawabmu. Dengan kasihmu kau bawa aku naik. Dengan kuasamu aku berlindung. Dalam kekudusanmu aku menang. Berjalan denganmu. Ku lewati semua. Jadi saudara,
kita harus punya pengharapan. Terus ayatnya, cepat aja. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bukan pekerjaan kotor. Yang baik yang membangun bagaimana? Saudara. Amin. Semua dinilai Tuhan. Kita rugikan orang lain rugi. Tapi Tuhan bisa berkati dia. Kita yang kehilangan mahkota. Bisa tanggap enggak ini? Kita jegal teman kita supaya jatuh karirnya. Dia bisa diangkat Tuhan lagi. Kita kehilangan mahkota. Ada Tuhan. Terus saya undang anak muda Karel ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Harus semakin kencang ibadahnya. 2-3 kali karena punya pengharapan. Melatih pikiran supaya perang terus. Amin. Supaya mata ini melihat firman Allah. Supaya hati ini kita jaga terus. Mulut bisa memuji Tuhan. Saudara, karena kita punya pengharapan. Amin. Yesus, kebangkitan Yesus. Setelah gitu. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Kita berdoa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kami, Tuhan. Engkau dianiaya, Engkau dicemeti, Engkau dicemooh, Engkau diludahi, bahkan Engkau disalib. Tuhan, begitu besar kasih-Mu, karya-Mu kepada setiap kami. Bersyukur dan terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Dan biarlah melalui peristiwa ini, melalui perjamuan kudus yang akan kami lakukan ini, biarlah kami boleh memberitakan kematian Yesus. Boleh mengingatkan kembali betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut tubuh dan darah Yesus di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala kita. Kita akan makan bersama-sama dan saya akan bacakan firman untuk saudara. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu, yang aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita.
Demikian ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Katakan terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan. Katakan terima kasih. Besar kasih-Mu Yesus. Sungguh besar. Kasih setiamu Tuhan. Sungguh kami terima kasih Tuhan. Sungguh mulia kasih-Mu Tuhan. Yesus berkata, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Yesus ada di dalam saudara, saudara ada di dalam Yesus. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus yang sudah menyatu dalam hidup kami. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Lengkapi kami dengan berkat-Mu. Sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan kami berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan, kerelaan hati jemaat dan umat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka semuanya. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terima berkat dari Allah Bapa di surga. Di
Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan Amin. Puji nama Tuhan, silakan. Dalam kasih-Mu